Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tepuk tangan. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa tangan, bahkan 3 tangan jadi satu ini sebagai simbol persahabatan, persaudaraan. Kita selalu mempunyai cara untuk berjabat tangan sebagai tanda kita sudah deal dalam hal persahabatan. Deal, memaafkan, saling memaafkan, juga sebagai tanda perkenalan dan sebagai sahabat. Sudah jadi satu tangan ini, tidak terpisah-pisah. Kadang tidak perlu berjabat tangan lagi kalau sudah akrab, tetapi langsung berpelukan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang memperingatkan kepada para pengikutnya dari Injil Matius yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi diperkirakan Injil ini. Maka Yesus menggunakan pujian kepada Taurat. Dia tidak mengkritik, bahkan mengunggulkan Taurat itu. Dia mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, aku datang untuk menyempurnakannya. Sebab tidak ada satu titik atau iota pun yang akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi, terlaksana, dan terbuktikan. Maka barang siapa mengajarkan hukum Taurat dengan mengurangi tidak lengkap, dia lebih baik digantung dengan batu kilangan dan diceburkan ke dalam air supaya akhirnya binasa. Maka Yesus mengatakan, tidak ada satu titik pun, satu iota pun yang akan dihilangkan, dan terkutuklah orang yang mengajarkannya demikian. Tetapi semua harus terbukti dan saya hanya menyempurnakannya. Saudara-saudari yang terkasih, hukum Taurat itu adalah sesuatu yang sangat dihormati, yang sakral bagi orang-orang Yahudi. Maka ketika Matius ingin menulis surat kabar baiknya kepada orang-orang Yahudi dan bersinggungan dengan hukum Taurat, tentu sebagai sahabat, dia tidak akan menulis dengan kejelekan dan negatifnya hukum Taurat, tetapi semuanya positif. Dan yang akan diwartakan oleh Matius adalah Yesus menyempurnakan Taurat, menggenapi Taurat, bukan mengubah atau mengurangi. Padahal di Injil lain kita kadang-kadang menangkap ada kesan, atau Paulus bahkan kesan bahwa Yesus mengubah Taurat, bukan mengubah 100%, tetapi ya kadang Yesus mengkritik Taurat dengan mengatakan gigi ganti gigi, tetapi kamu haruslah saling memaafkan. Kalau dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Nah, ini hukum yang diubah dari Taurat. Tetapi karena pintu masuk untuk orang-orang Yahudi yang kemudian supaya tertarik menjadi Kristen, maka orang-orang Yahudi itu tidak akan dikritik dari budaya mereka, dari cara tingkah laku mereka, tetapi disanjung sebagai pintu masuk. Setelah itu baru dimasuki dengan seluruh ajaran tentang Kristus, tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kerajaan Allah, dan tentu saja tentang Roh Kudus juga. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya menjadi frater di Jakarta. Saya tinggal di Salemba Bluntas, di belakang Rumah Sakit Karolus Salemba. Di situ 2 tahun saya tinggal di asrama frateran di situ. Ada seorang frater kakak kelas saya, orangnya sangat baik. Dia
kami sering bercanda, sering maki-makian, tetapi maki akrab, maki sayang. Kemudian suatu saat saya diajak, ditraktir sama dia untuk makan seafood, kepiting. Nah, di sana tentu saja sebagai frater, kepiting itu adalah makanan yang lesat, makanan yang enak. Maka saya diajak naik sepeda ke Keramat, kemudian makan kepiting bersama di situ. Nah, sambil makan, rupanya frater tadi mulai memberi masukan pada saya, mengkritik saya, menyatakan bahwa mungkin lebih baik seperti ini, seperti itu, karena sikapmu itu menyakiti orang lain, sikapmu tidak setia, dan seterusnya. Saya merasa tentu saja tidak bisa menolak, tidak bisa melawan, karena sudah ditraktir kepiting, dan di situ saya merasakan ini cara yang enak untuk memberi masukan kepada saya, untuk mengkritik saya. Diskreta caritas, cinta yang bijaksana, supaya tidak terjadi keributan karena mau mengkritik saya. Maka saya ditraktir dulu, dan setelah makan kenyang, kita merasa sudah merasakan tidak ada kelaparan lagi, maka baru disampaikan. Saya merasakan menerima dengan senang, dengan senyum. Karena apa? Kritik itu membangun dan saya bisa berpikir jernih. Diskreta caritas. Maka saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita juga bisa menggunakan cara ini untuk menyampaikan ide kita, gagasan kita. Tidak selalu mentraktir atau harus berkorban untuk nyogok orang yang akan kita beri masukan. Tetapi diskreta caritas artinya kita memperhatikan cara dalam menyampaikan kritik kita, usulan kita, dalam menyampaikan masukan kita, input-input kita, baik itu dalam perusahaan kita, rekan kerja kita, komunitas gereja kita, komunitas RT RW atau kampung kita, komunitas profesi kita, semuanya dengan cara yang harus diperhatikan sebijaksana mungkin, sehingga masukan kita tidak ditolak atau mentah sejak awal, tetapi sungguh dipertimbangkan dalam komunitas atau terhadap seseorang tersebut. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satu iota pun dari Taurat dihilangkan karena Matius ingin memasuki budaya Yahudi, di mana orang-orang Yahudi sangat memperhatikan, menjunjung tinggi, mensakralkan Taurat mereka. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.